tiga buah bilangan yang memenuhi rumus kuadrat bilangan. Terbesar adalah, ya kalian tahu sendiri lah ya, triple Pythagoras berarti adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, jadi ide dari hal ini adalah kita punya input tiga buah bilangan, terus kita cek apakah dia memenuhi ini apa enggak. Nah, yang perlu jadi catatan adalah di sini nih. Di soal sebenarnya udah dikasihin bahwa tiga data input dapat diberikan secara tidak urut. Jadi, yang harus kita lakuin pertama itu adalah ngurutin gitu. Jadi, hmm, oke, kalau algoritma, sebenarnya ini balik ke kesepakatan lagi sih. Seingat aku kalau dulu itu, waktu sekomat angkatan aku, kalau ditanyain algoritma berarti bebas mau pakai pseudocode boleh, mau pakai apa diagram alir boleh. Cuman balik lagi di kesepakatan kelas kayak gimana. Oke, aku bakal ngasih yang bentuknya pseudocode aja. Jadi kayak hmm, cek Pythagoras gitu. Ingat kalau kalian bikin pseudocode jangan lupa state inputnya apa sama outputnya apa gitu ya. Inputnya berarti A, B, C, yakni adalah sisi segitiga. Terus outputnya berarti Boolean gitu ya. Aku kasih nama ini aja deh. Is Pythagoras. Boolean triple Pythagoras. Oke. Terus kita masuk ke programnya. Jadi kayak yang udah aku singgung tadi, karena di sini data yang diinput bisa nggak urut, jadi yang pertama dilakukan adalah buat ngurutin gitu. Nah, ngurutinnya di sini sebenarnya kita nggak perlu yang fancy-fancy, nggak perlu kayak apa selection sort atau bubble sort atau apa merge sort gitu. Karena ini cuma tiga bilangan, kita bisa langsung pakai if else aja gitu. Karena sebenarnya kita cuma perlu cari tahu siapa yang paling besar, gitu kan? Jadi di sini kita bisa pertama input dulu jangan lupa. Uh, A, B, C gitu ya. Atau pakai read juga boleh, sama aja sebenarnya. Yang kedua, kita cek gitu, siapa yang paling besar. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita bisa pakai pohon keputusan gitu ya. Ini cara-caratan yang di kanan. Jadi, pertama kita bisa bandingin dulu kalau A sama B gimana. A sama B bisa lebih besar A, bisa juga lebih besar B. Jadi, pertama kita tanya dulu apakah A-nya lebih besar sama dengan B atau enggak. Kalau iya, kalau iya, berarti kita bandingin A sama C-nya. Apakah A-nya masih lebih besar daripada C? Kalau misalnya iya, berarti yang paling besar adalah A. Kalau enggak, kan kita masih perlu ngebandingin B sama C-nya. Jadi kita bisa cek dulu apakah B-nya lebih besar sama dengan C di sini. Kalau iya, return B. Kalau enggak, berarti yang paling besar yang C. Ya, salah. Maaf, maaf, maaf. Karena ini kita udah tahu B-nya itu lebih kecil dari A, berarti sebenarnya di sini tuh udah cukup ini C doang gitu. Kenapa? Karena kita udah tahu B-nya lebih kecil daripada A. Jadi kalau
kayak gini kalau yes, berarti kan sebenarnya B-nya udah ada di belakang. Tinggal kita nentuin A sama C-nya di mana gitu kan. Makanya di sini kita udah bisa berhenti di sini doang. Nah, kalau misalnya returnnya no, kita harus cek lagi gitu. Kalau misalnya, berarti kan di sini kita udah tahu bahwasanya B-nya di depannya A gitu kan. Nah, jadi kita tinggal bandingin B sama C-nya. Apakah B-nya lebih besar sama dengan C? Kalau iya, berarti jawabannya B gitu kan. Kalau enggak, berarti C-nya ada di depannya B. Berarti jawabannya yang C-nya. Urutan if else-nya tuh bisa kalian sesuaiin lagi, tapi ini salah satu contohnya gitu ya. Nah, yang ini yang bakal kita implementasikan dalam bentuk algoritma di sini gitu. Jadi, kalau pertama kita cek dulu kalau A-nya lebih dari B gitu ya. Kalau A lebih besar sama dengan B, kita lakuin, salah, pengecekan lagi gitu. Apakah A-nya lebih dari C? Kedua, kalau A-nya lebih dari C, dan kalau di sini, berarti kan A-nya itu udah yang paling besar gitu ya. Jadi sebenarnya di sini kita nggak perlu ngelakuin apa aja. Nggak perlu ngelakuin apa-apa. Jadi yang ini sebenarnya nggak perlu ditulis nggak apa-apa. Aku tinggal nulis yang ini aja. Jadi if A-nya kurang dari C, then nah kita balik C sama A-nya. Kenapa? Karena biar enak A-nya itu dibuat yang paling besar. Jadi kalau A-nya nggak paling besar, kita tukar urutannya A sama eh, komponen yang paling besar. Makanya di sini kalau misalnya C yang paling besar, kita tukar C dengan A-nya. Gimana caranya? Kita bisa pakai variabel sementara gitu ya. Eh, Misalkan D gitu ya. Variabel sementaranya D. Kita simpan kita simpan nilai C, di situ kita assign C-nya sebagai A, terus kita assign A-nya sebagai nilai C yang tadi. Kalau kayak gini kan berarti C sama A-nya itu udah ketukar gitu ya. Jangan lupa kita end in di sini. Nah, kasus yang kedua, kalau misalnya apa tadi? Berarti B-nya yang lebih besar daripada A ya. Tadi kita cek yang ini. Kita cek ininya, else if A, salah, if B lebih dari C, then berarti yang paling besar yang B gitu. Kalau yang paling besar yang B berarti kita tukar B sama C-nya. Sorry, kita tukar B sama A-nya. Jadi kita pakai variabel sementara juga, set D-nya sebagai B gitu. Terus B-nya kita isi sebagai C. Salah, kenapa aku C sih? Maaf. Kan kita nuker B dengan A gitu ya. Jadi B-nya kita isi dengan A, terus A-nya kita isi dengan D. Sama persis kayak yang tukar A dengan C gitu ya. And, oh, belum N ya. Ada else-nya, sorry. Yang gini ada else-nya. Else-nya langsung nuker A sama C. Berarti D kita isi dengan C, C-nya kita isi dengan A, terus A-nya kita isi dengan D. Jadi artinya ini menukar C dengan A. Kita N di sini, kita N di sini. Oke, kalau di sini berarti posisinya A-nya udah yang paling besar gitu ya. Jadi arti dari semua ini itu adalah membuat
A yang paling besar. Gitu. Nah, kalau udah A yang paling besar, kita bisa gampang tuh ngecek triple Pythagorasnya. Ini ada yang terakhir, kita tinggal cek if else-nya aja gitu kan. Kalau A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat gitu ya, kita bisa langsung print aja. Print apa tadi yang disuruh sama soal? Print nih, gitu ya. Bawah gitu ya. Triple Pythagoras. Else-nya print ya apalah dikasih aja. Bukan Triple Pythagoras. Terus N di sini. Gitu. Apakah ada pertanyaan buat soal yang nomor satu? Harusnya ini masih aman ya, karena ini masih cuman if else aja sih. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa kok kayak gini, kenapa kok kayak gitu, boleh ditanyain dulu. Oh ya, again, kalau misalnya ada soal yang mau dibahas, bisa ditanyain lewat chat ya. Otherwise, aku bakal bahas soal tahun lalu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Oke. Ini masuk soal looping gitu ya. Yes. Oke, misalkan A berisi n elemen bulan bulat, terus kita suruh eh, bikin algoritma sesuai dengan yang dipengen soal gitu ya. Kita baca satu-satu. Yang pertama, kita harus validasi bahwa nilai n harus range 2 sampai 100. Artinya banyak bilangannya ya. Banyak bilangannya harus 2 sampai 100. Terus kita juga harus verifikasi bahwasannya nilai masing-masingnya itu harus di antara 0 sampai 50. Dan di sini dia bilang kalau nggak memenuhi kedua syarat berarti data harus diulang. Ya. Nah, yang harus diperhatikan di sini tidak memenuhi kedua syarat itu ya. Berarti harus memenuhi dua-duanya kan. Kalau misalnya ada salah satu aja yang salah, berarti data harus diulangi. Jadi eh, di awal algoritma kita harus ngelakuin itu gitu. Jadi aku bakal bikin pakai eh, apa ya? Aku bakal bikin pakai pseudocode lagi kalau misalnya kalian lebih prefer pakai apa namanya? Diagram alir bisa disesuaikan. Soal dua itu. Jangan lupa kita selalu definisiin input sama outputnya. Berarti ini inputnya A, array, outputnya B, apa? Array juga, C-nya juga array. Oke, buat algoritmanya yang paling penting ya. Nah, lihat di sini bahasannya pengisian data harus diulang gitu. Berarti pertama kita read dulu inputnya gitu kan. Kalian bisa pakai input, bisa pakai read gitu.
Sebenarnya buat pseudocode itu bahasanya nggak terlalu berpengaruh gitu. Yang penting maknanya. Terus kita cek apakah si A-nya ini udah memenuhi gitu. Nah, gimana cara ngeceknya? Nah, biasanya yang aku lakuin adalah eh aku pakai apa ya variabel buat sementara gitu. Jadi aku pakai boolean di sini. Aku definisikan sesuai itu sebagai false gitu. Jadi awalnya aku anggap dia salah. Salah. Aku anggap dia benar. Dar. Aku anggap salah aja deh. Karena nanti aku pengen loopingnya berhenti kalau misalnya udah sesuai gitu kan. Berarti kita definisinya yang tak sesuai aja. Oke. Nah, di sini kita baru ngecek kesesuaiannya gitu. While tak sesuai, selama dia nggak sesuai kita cek. Ceknya gimana? Kita cek dulu apakah panjangnya beneran di antara 2 sampai 100. Berarti kita misalin N sebagai panjang dari A. Tuh. Terus kita kan harus ngecek setiap ininya ya. Kita harus ngecek eh setiap apa namanya? Kita harus cek setiap komponennya apakah dia lebih dari 0 dan kurang dari 15 kurang dari 50. Gimana caranya? Kita bisa pakai for I. Oh, aku biasanya suka pakai variabel sementara dulu. Jadi aku pakai let's say count sama dengan 0 gitu ya. Count ini apa? Count ini nanti gunanya untuk mengecek jumlah kesalahan. Jadi kalau misalnya ada komponen yang nggak memenuhi, aku tambahin countnya tambah satu gitu. Jadi aku cek aja for I in range. Oh, kalau di pseudocode biasanya pakai ini sih. For I sama dengan satu 2 sampai N gitu. Kita cek kalau misalnya AI kurang dari apa tuh berarti? Kurang dari 0 atau ingat ya pakainya atau AI-nya lebih dari sama dengan sorry lebih dari 50 then nah ini yang aku maksud tadi count-nya aku tambah satu. Jadi yang ada di sini count yang di sini counternya kalau ada kesalahan counternya bakal nambah satu. Nah, jadi dia bakal ngecek seluruh komponen dari si A. Kalau misalnya ada yang nggak memenuhi, aku tambahin satu. Nah, di akhir kita bisa ngecek tuh. Nah, jadi kalau count kita benar gitu ya, kalau countnya sama dengan nol, berarti kan nggak ada yang salah. Dan N kita
harus mana tadi? Lebih dari 2 di antara 2 sampai 100. Berarti n-nya lebih besar sama dengan 2 dan n-nya kurang dari sama dengan 100, maka si variabel sementara kita ini, si yang tak sesuai ini, kita ubah jadi false. Karena si matriks kita udah sesuai gitu. Apa namanya? Tak sesuai jadi true. Salah, jadi false. Gitu. Kalau belum, ya udah nggak usah diganti. Oh, kalau belum, dia minta buat melakukan pengisian ulang. Berarti kita input lagi A yang baru. Oke. Itu buat yang bagian awalnya. Bagian satu, 2 dan 3 gitu ya. Jadi buat nge-recap apa yang kita lakuin sebenarnya di sini. Jadi di sini tadi kita input A, terus kita buat variabel sementara buat loopingnya. Terus kita cek selama looping. Jadi selama dia nggak sesuai, kita nanti mau minta buat nge-input lagi gitu. Nah, gimana cara ngecek nggak sesuai? Kita cek dulu panjangnya, gitu kan? Karena panjangnya harus dari 2 sampai 100. Terus kita cek buat setiap iterasinya, sorry, setiap komponennya. Dengan cara kita bisa pakai looping for i. Dengan looping for i, yaudah kita bisa cek kalau misalnya dia kurang dari 0 atau lebih dari 50, maka si counter kesalahan kita, kira kalau misalnya counter kesalahannya 0 dan panjang A-nya benar, nah kita ubah tak sesuainya jadi false. Dengan begitu nanti loopingnya bakal berhenti. Gitu. Jadi itu ide buat bagian ini. Terus masih ada satu lanjutannya gitu ya. Kemudian lakukan pengelompokan ke dalam array B berisi B bilangan ganjil dan C bilangan genap. Jadi kita bakal pakai apa? Kita bakal pakai looping lagi. Lagi-lagi looping dan if else. Nah, karena ini ada B ada C, jadi kita harus definisiin dulu B sama C-nya. Jadi kita definisiin dulu B-nya sebagai array kosong, terus C juga kita definisikan sebagai array kosong. Nah, terus kita lanjut ngapain? Kita looping lagi gitu kan. Kita looping di sini 6. Hmm, karena tadi kita udah oke, kita karena kita mau looping di panjangnya, jadi kita definisiin dulu panjangnya gitu ya. Jadi kita definisiin n sebagai panjang dari array A, terus kita baru looping buat i-nya dari 1 sampai n. Nah, kita ngelakuin apa? Kita cek kalau misalnya A, I itu dibagi dibagi itu biasanya pakai kayak gini, sama dengan 0. Dan kalau yang genap kita masukin ke yang C gitu kan. Berarti C kita append dengan si AI. Nah, sorry, belum N ya. Kalau enggak, berarti kan ganjil. Berarti yang kita append, si A1 kita append ke yang B.
P dot append AI. Yang di sini, N di sini. Sudah selesai. Jadi yang bagian panjang malahan yang ngecek kesesuaian enggaknya. Kalau bagian ngebagi ke ganjil genapnya, aku rasa kalian juga bisa ya. Itu if else aja. Buat nomor 2 apakah ada pertanyaan gitu? Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyain lewat chat. Kalau enggak mau raise hand boleh, mau nanyain soal lain juga boleh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan aku lanjut aja ke soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3 tuh soal yang apa ya? Waktu dulu angkatan aku bikin momoknya adalah soal nomor 3 dan soal nomor 4. Karena dua-duanya soalnya Pak Adit. Biasanya soalnya Pak Adit itu soal yang apa ya? Yang nggak umum lah. Oke, kita coba ya. Jadi ini kalau misalnya kalian belum pernah dengar algoritma cara mengubah basis itu bakal susah gitu ya. Jadi mungkin aku jelasin dulu tentang perubahan basis gitu. Nah, jadi itu kan di sini masukannya adalah bilangan dalam basis 5 terus mengubah ke basis 3 gitu. Contohnya kalau inputnya 24 outputnya harus kayak gini gitu. Nah, maksudnya apa gitu? Maksudnya basis 5 itu kamu bisa tulis 24 itu sebagai 2 dikali 5 pangkat 1 ditambah 4 kali 5 pangkat 0 gitu kan. Ini berarti 2 kali 5 tambah 4 sama dengan 14. Nah, kalau yang ini 112 dalam basis 3 itu juga sama gitu. Maksudnya 1 dikali 3 pangkat 2 ditambah 1 kali 3 pangkat 1 ditambah 2 kali 3 pangkat 0. Jadi bacanya dari belakang gitu sih. Yang belakang tuh kali pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Mirip kayak di bilangan desimal gitu ya. Kalau kita bicara 2026, itu kan artinya 2 kali 10 pangkat 3 ditambah 0 kali 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 10 pangkat 1 ditambah 6 kali 10 pangkat 0. Nah, makanya biasanya bilangan yang kita sering pakai itu kita sebut sebagai basis 10. Kenapa basis 10? Karena si pangkat-pangkatnya ini itu 10 pangkat gitu. Sedangkan kalau di yang soal basis 5 berarti ininya 5 pangkat, 5 pangkat. Basis 3 berarti ininya 3 pangkat, 3 pangkat, 3 pangkat gitu ya. Yang 112 basis 3 ini kan berarti 1 kali 9 ditambah 1 kali 3 ditambah 2 kali 1. Yang mana hasilnya adalah 14. Dan kalian bisa lihat, ini tuh nilainya sama gitu ya. Makanya kita mengubah dari 24 basis 5 menjadi 112 basis 3. Nah, gimana cara ngelakuinnya? Nah, kita bisa pakai algoritma pembagian gitu. Tapi algoritma pembagian itu pertama kalian harus ubah dulu dia ke basis 10 gitu. Yang biasa kita pakai. Jadi sama kayak gini, gitu ya. Kayak misalnya aku contohnya yang 24 gitu ya. Jadi 24-nya kita terjemahin dulu ke basis 10. Jadi 24 dalam basis 5 itu adalah 2 dikali 10 sorry, 2 dikali 5 pangkat 1 ditambah 4 kali
5 pangkat 0. Berarti 2 dikali 5 ditambah 4. Sama dengan 10 tambah 4 sama dengan 14. Ini step pertamanya. Jadi ubah dari basis 5 ke basis 10. Nah, setelah itu kita lakuin pembagian dengan eh, angka, kita lakukan pembagian dengan angka basisnya. Basis yang baru adalah basis 3. Oke. Kita lakuin 14 kita bagi 3. Kita lihat 14 kalau dibagi 3 itu adalah berapa? 4 sisa 2. Salah. Iya benar. Sisa 2. Terus si hasilnya ini kita lakukan pembagian lagi gitu. 4 kita bagi 3 hasilnya berapa? 1 sisa 1. Terus kalau 1 kita bagi dengan 3 itu hasilnya adalah 0 sisa 1. Nah, kalau ini udah hasilnya 0, itu kita udah berhenti di sini. Berarti angka yang kita dapat adalah 1, 1, 2. Jadi dari sini kita punya 24 dalam basis 5 adalah 112 dalam basis 3. Contoh lain, biar kita dapat idenya dulu. Misal 124 dalam basis 5 itu berapa dalam basis 3? Caranya sama kayak tadi. Kita ubah dulu dari basis 5 ke basis 10. Oke, 124 dalam basis 5 itu sama dengan, biar enak aku bacanya dari belakang aja gitu ya. Berarti 4 dikali 5 pangkat 0 ditambah 2 kali 5 pangkat 1 ditambah 1 kali 5 pangkat 2. Jadi 4 tambah 10 tambah 25 sama dengan 39. Sekarang kita lakukan pembagian 39 dengan 3. 39 kalau kita bagi dengan 3 itu hasilnya adalah 13 sisa 0. 13 kita bagi 3 hasilnya adalah 4 sisa 1. 4 kita bagi 3 hasilnya adalah 1 sisa 1. Dan 1 kita bagi 3 hasilnya 0 sisa 1. Berhenti di sini. Nah, dari sini kita bacanya dari bawah ke atas gitu. Seret. Jadi 124 dalam basis 5 itu outputnya harus 1110. Jadi itu adalah perubahan basis tuh kayak gitu. Nah, gimana cara ngaimplementasi? Berarti eh, sama kayak di contoh, bakal ada dua bagian. Jadi bagian pertama yang mengubah dia ke basis 5 ke basis 10, terus yang bagian kedua ubah dari basis 10 ke basis 3. Gitu. Oke. Jadi nomor 3, inputnya programnya apa? Programnya let's say converter 53 gitu ya. Inputnya misalnya N gitu ya. Bilangan basis 5. Outputnya aku sebut sebagai M gitu ya. Basis 3. Oke, jadi algoritmanya gimana? Yang pertama jelas kita input dulu. Input si N-nya yang mau kita cari. Nah, N-nya ini harus kita ubah ke basis 10. Gimana caranya? Lihat apa yang kita lakuin. Yang kita lakuin adalah kita membaca dari belakang gitu. Kita baca 4, 4, terus 2, terus 1.
Nah, jadi 4 itu apa sih? 4 itu adalah sisa dari N dibagi 10. Gitu kan. 4 ini adalah, aku sketchnya di mana ya? Di sini. 1, 2, 4. Nah, 4 di sini adalah sisa pembagian 1, 2, 4 dibagi 10. Jadi 1, 2, 4 mod 10 berapa? Gitu. Terus gimana dengan yang dua gitu? Yang dua itu kan sebenarnya sisa pembagian 12 dengan 10. Tapi 12-nya ini apa? Gitu. 12-nya ini adalah dari sini kan. 12-nya adalah hasil pembagian 1, 2, 4 dibagi 10. Jadi sebenarnya yang harus kita lakuin adalah kita ngelakuin pembagian N dengan 10, sisanya itu adalah 4, hasilnya adalah yang ini, 12 ini tadi. Dan itu kita lakuin looping sampai sisa pembagiannya, sorry, sampai hasil pembagiannya 0 gitu kan. Jadi kalau sebagai ini ya, sebagai ilustrasi, awalnya 1, 2, 4. Oke, kita bagi dengan 10, kita motin aja dengan 10 gitu ya. Kita motin dengan 10, ini bakal jadi D misalnya. D itu adalah eh, digit terakhir. Digit terakhir kita. Nah, tapi hasilnya itu juga perlu kita simpan gitu. Nah, kita simpan di mana? Kita simpan di N-nya aja gitu. Karena N-nya udah nggak kita pakai kan. Ya, atau kalau misalnya mau yang rapi, ya dibuat variabel sementara gitu. Misalnya P gitu ya. P sama dengan 1, 2, 4 gitu. Berarti si 1, 2, 4-nya ini kita bagi dengan 10, ini kita simpan sebagai P. Jadi kayak P-nya selalu kita update. Nah, berarti kan nanti P-nya 12 kan. Nah, 12-nya kita bagi dengan 10 lagi. Kita lihat sisanya. Sisanya kan si duanya ini kan. Terus duanya mau diapain sih? Duanya mau kita kaliin dengan 10 gitu kan. Jadi si D kita itu ditambah 2 kali 10 si ininya. Salah, bukan 2 kali 10. 2 kali 5 karena kita bekerja di basis 5. Terus hasilnya itu kita update lagi sebagai P. Hasilnya berapa? 12 dibagi 10. 1. 1 kita bagi dengan 10. Berarti di ini D-nya kita tambah 1 dikali 5 kuadrat. Terus kita lihat, kita update si P-nya. Nah, di sini P-nya itu kan udah 0. Kalau P-nya udah 0, berarti kita harus stop di sini. Hmm. Jadi, algoritmanya bakal bentuknya kayak gini. Input N, terus kita bikin variabel sementara dulu. Let's say P-nya sama dengan N, biar N-nya bisa disimpan gitu ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, terus kita lakuin apa? Kita lakuin algoritma pembagian sampai P-nya 0. Jadi kita lakuin sampai P-nya 0 kan. Berarti kita harus pakai while gitu. While P-nya lebih dari 0, do. Kenapa aku kasih kosongan di sini? Karena kita masih perlu sesuatu gitu. Sesuatunya apa? Sesuatunya adalah pengalinya ini gitu. Pengalinya ini itu berubah-ubah gitu ya. Awalnya kan D dikali 1.
terus dikali 5, terus dikali 25. Berarti pengalinya bakal terus berubah dikali 5 gitu. Makanya aku perlu variabel sementara D sama multipliernya. Jadi mungkin malah tambah 2 gitu. Ini aku turunin satu lantai. Jadi kita state dulu D-nya 0, biar nanti kita bisa tambah-tambahin. Terus kita state multipliernya sebagai 1. Karena kan yang awal dikali 1 kan. 4 dikali 1. Oke, baru di sini kita lakukan while P tidak sama dengan 0. Kita cari sisanya gitu kan. Si D itu kita tambah dengan sisa pembagian P dengan 10. Terus dikalikan dengan multipliernya. Ini itu digit terakhir. Ini itu faktor pengalinya. Nah, terus P-nya kita update. P-nya kita update sebagai hasil bagi P dengan 10. Karena kita mau si angka depannya gitu kan. Jadi kayak kita mau ininya doang. Terus kita mau ininya doang. Makanya kita lakuin pembagian dengan 10. Oke. Yang terakhir jangan lupa kita update adalah multipliernya. Karena multipliernya, faktor pengalinya tuh berubah-ubah gitu. Awalnya 1, jadi 5, jadi 25. Berarti multipliernya harus dikali 5 setelah iterasi. Jadi di sini M-nya sama dengan 5 kali M. Udah. Ini kita looping sampai P-nya habis. Setelah P-nya habis, kita dapat apa? Kita dapat nilai si D-nya ini kan. D-nya ini adalah si basis 10 kita. Nah, sekarang tugas kita yang baru adalah mengubah dari basis 10 ke basis 3. Caranya gimana? Caranya lihat ini. Lihat yang ini. Jadi sama kayak tadi kita ngelakuin algoritma pembagian. Jadi kita bagi dengan 3, terus kita lihat sisanya berapa, hasil baginya kita update sebagai apalah. D, D juga nggak apa-apa sih, karena D udah nggak kita pakai. Nah, sebenarnya yang jadi permasalahan adalah gimana cara membangun 1110 dari sini gitu kan. Ya sebenarnya sama persis gitu ya. Sisanya itu ini dikali 10 ditambah ini kan. Jadi kayak awalnya kan kita punya 0 dari sini. Sisanya adalah 0. Mungkin aku pakai huruf Q gitu ya. Q-nya 0. Nah, di iterasi selanjutnya Q-nya itu harusnya 0 ditambah 1 kali 10 gitu. Biar hasilnya 10. Kan kita bacanya dari belakang. Di iterasi selanjutnya Q-nya itu adalah 10 ditambah 1 kali 10 kuadrat. Biar hasilnya 110. Di iterasi yang terakhir, Q-nya sama dengan 110 ditambah 1 kali 10 pangkat 3. Jadi algoritmanya sama persis sebenarnya kayak yang kita lakuin di sini gitu. Oke. Jadi kita butuh apa aja? Kita butuh variabel sementara Q, kita butuh juga multiplier M. Terus kita lakuin pembagiannya sampai D-nya bernilai 0. Gitu kan? Jadi di sini kita state dulu variabel yang kita butuhin, Q-nya 0, terus multipliernya kita set sebagai 1 lagi,
Terus kita lakuin while yang sama gitu. While apa? D lebih dari 0, kita lakuin algoritma pembagian yang sama. Berarti D sama dengan salah. Q-nya kita tambah dengan hasil pembagiannya dikali dengan multiplier tambah Q. Jadi Q ditambah hasil pembagiannya atau D, sorry, bukan hasil pembagian ya, sisa pembagiannya, terus dikali dengan multipliernya. Yes. Pembaginya bukan 10, sorry. Pembaginya adalah 3. Nah, si D-nya kita update dengan hasil baginya. Yang terakhir, multipliernya kita kalikan dengan 3. Dan ini kita lakuin sampai D-nya 0. Jadi di akhir, return-nya apa? Kita print sesuai sama permintaan soal. Apa? 24 dalam basis 5 adalah 112 dalam basis 3. Berarti printnya adalah N dalam basis 5 adalah apa tuh? Yang dalam basis 3 adalah Q dalam basis 3. Apakah ada pertanyaan? Ini mungkin yang cukup ribet dari soal yang tahun lalu. Karena kalau misalnya nggak tahu apa itu basis, gimana cara ngubah basis, itu bakal susah sih. Tapi kalau misalnya udah pernah belajar soal perubahan basis, aku rasa bakal gampang. Aman? Kalau misalnya ada pertanyaan, ditanyain aja ya. Gimana? Tadi kayak aku melihat ada yang on mic. Kak masih bingung yang cari key-nya. Cari apanya? Key, Q-nya. Oke. ya Tapi yang ubah ke basis 10 udah aman. aman. Oke. Jadi sebenarnya yang nyari Q itu sama aja sih. Aku mungkin pakai contoh yang lain ya, karena tadi satu 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 tuh nggak terlalu kelihatan. Mungkin aku pakai angkanya, hmm, aku mau ubah misal 100 gitu. 100 ini udah basis 10 gitu ya. Itu berapa kalau di basis 3? Berarti kan awalnya ini D-nya kan. Kita punya D-nya sama dengan 100. Nah, terus 100 kita bagi dengan 3. Bentar. 100 kita bagi dengan 3. Itu hasilnya berapa? 33 sisa 1 gitu kan. Terus kita lakuin lagi. 33 bagi 3 hasilnya berapa? 11 sisa 0. Kita lakuin lagi. 11 bagi 3 berapa? 3 sisa 2. 3 kita bagi 3 berapa hasilnya? 1 sisa 0. Yang terakhir, 1 kita bagi dengan 3 hasilnya adalah 0 sisa 1. Algoritma aslinya kan kayak gini kan, buat angka 100. Nah, gimana dalam bentuk yang udah kita buat gitu. Nah, jadi awalnya D-nya 100. Terus kita mau cari sisanya gitu kan. Sisanya berapa? Sisanya adalah berarti D dibagi di mod 100 gitu kan. Sorry, kok di mod 100? Di mod 3. Karena sisa pembagian dengan 3. Nah,
D bagi 3 itu nilainya adalah satunya ini. Nah, satunya itu kita taruh paling belakang. Jadi ini tinggal dikali satu ditambah nol gitu kan. Yang ini jadi Q kita. Jadi di awal tuh sebenarnya kita bikin Q-nya nol kenapa? Biar kita bisa nambahin dari paling belakang gitu. Jadi di iterasi ini kita punya Q-nya satu. Di iterasi berikutnya, D-nya tadi adalah D dibagi 3 gitu kan. Berarti di sini D-nya nilainya si yang 33. Nah, terus multipliernya kita kali. Karena salah, maaf. Multipliernya harusnya dalam bentuk 10. Mungkin bingungnya di sini deh tadi. Oke, maaf ya. Ini harusnya kali 10. Karena buat representasi gitu kan. Jadi di iterasi selanjutnya, itu kan D-nya udah 33, Q-nya 1. Nah, kita mau nambahin hasil pembagiannya kan. Kita mau nambahin angka 0 di depannya angka 1. Gimana caranya? Caranya berarti ya 0 dikali 10 tambah 1 gitu kan. Makanya di sini Q itu sama dengan eh, Q ditambah sisa pembagiannya dikali dengan 10. 10 ini multiplier kita sekarang. Jadi di eh, kayak Q kita kan si satunya ini Q-nya. Terus D dibagi, nggak ada tiganya, maaf. D dibagi 3, itu sisanya adalah si nolnya ini kan. Nah, karena nolnya ditaruh di depannya angka 1, berarti nolnya harus dikali dengan 10, si multipliernya ini. Masih belum kelihatan? Oke, kita bagi lagi D-nya dengan 3. Berarti di sini nilai D-nya jadi 11 gitu ya tadi. Berarti di iterasi berikutnya kita cek sisa baginya. Sisa baginya adalah 11 dibagi 3 sisa 2. Berarti kita pengen nulis 2, 0, 1 gitu kan. Dimana 0, 1-nya ini adalah key kita yang sekarang. Jadi key kita yang baru itu bakal sama dengan 2 dikali 100 ditambah key yang lama. Ya enggak? 2 ini apa? 2 ini adalah sisa pembagiannya tadi. Makanya kita tulis key-nya sebagai Q yang lama ditambah sisa pembagiannya kita kali dengan 100. 100 ini apa? 100 ini multiplier yang baru. Karena multipliernya udah dikali 10. Nih. Jadi ini dilakuin terus-menerus sampai D-nya habis. Kalau D-nya udah 0, ya udah berarti dia selesai. Makanya di sini while D lebih dari 0. Apakah dia pasti akan ke 0? Jawabannya iya. Kenapanya dibahas di PTB? Enggak, bukan skopnya di sini. Gitu. Apakah aman atau masih bingung? Aman-aman. Tadi bingung karena nggak ada kali 10-nya. Ya, sorry, sorry. Aku kadang ketukar-tukar gitu sih. Maaf ya. Thank you. Yang lain ada pertanyaan? Oke, aman ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya aja. Lanjut ke soal terakhir.
Ini jujur soal troll karena nggak ada jawaban yang benar. Nih, diberikan deskripsi sebuah permainan sebagai berikut. Terdapat n gundukan n batu, pemain 2 ambil 2 batu pada giliran genap, 4 batu pada giliran ganjil. Berhenti kalau gundukannya habis. Satu pemain doang ya ini. Jadi dia ambil 2, ambil 4, ambil 2, ambil 4, ambil 2, ambil 4, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya eh, kalau kalian kritis, kalian bakal langsung dapat apa ya? Pertanyaan, gimana kalau misalnya batunya sisa satu gitu. Nah, ini adalah suatu hal umum di psikomat. Kalau misalnya soal itu nggak ngasih penjelasan yang rinci, kalian boleh banget mengasumsikan gitu. Tapi jangan lupa ditulis di awal. Kayak di sini kan kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin kalau batunya sisa satu gitu kan. Jadi eh, di awal kalian kerjain itu kalian harus tulis asumsi yang bakal kalian pakai gitu. Jadi di sini aku asumsiin kalau misalnya tinggal satu atau tinggal tiga tapi dia harus ambil empat, itu permainannya berhenti. Oke. Nah, jadi yang A itu aku kasih disclaimer dulu di atas. Asumsikan permainan berhenti jika banyak batu yang tersisa tidak mencukupi. Jadi even kalau sisa satu doang, eh, kita anggap sudah selesai gitu permainannya. Dan ini harus kalian state. Kalau kalian ngerjain tapi nggak nge-state, itu bakal dikurangin. Jadi hati-hati. Kalau bikin asumsi, ditulis asumsi. Oke, kita mau konstruksi algoritmanya. Jadi, apa yang kita lakuin? Kita pakai contoh dulu ya. Kalau bikin algoritma, dicoret-coret akan sangat membantu kalau kalian pakai contoh. Kayak yang tadi gitu ya. Kita bisa bikin algoritma ini dengan cara kita melihat contohnya, apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi kita nggak berjalan di kegelapan abstraksi gitu. Oke. Jadi awalnya kita punya n batu. Di selanjutnya, n min 2. Selanjutnya, n min 2 kita kurangi 4. Selanjutnya, kurangi 2 kurangi 4 kurangi 2. Dan seterusnya, berhenti kalau misalnya nggak mencukupi. Jadi, karena kita nggak tahu berapa lama iterasinya, dan ini terlihat looping, berarti loopingnya bakal pakai while gitu ya. Oke, jadi di sini, let's say, nama program kalian bisa bikin lucu-lucu sih. Kalau inputnya n bilangan asli. Outputnya apa ya? Outputnya let's say apa? Um, Outputnya permainan. Oke. Jadi algoritmanya yang pertama kita input n-nya, yang kedua apa yang sebenarnya kita lakuin? Kita nge-while selama batu yang tersisa itu masih bisa diambil gitu. Nah, tapi berarti kan dia berubah-ubah gitu ya. Dua, empat, dua, empat, dua, empat. Jadi, yang harus kita lakukan adalah apa?
Yang harus dilakukan adalah kita bikin counter buat tahu apakah kita di giliran ganjil atau di giliran genap. Jadi di sini aku bikin counter iter 91. Ketiga, while n-nya kurang dari salah. Selama n-nya bisa diambil, berarti n-nya harus lebih besar sama dengan banyak yang kita ambil. Nah, ini yang tricky. Sebenarnya kalian bisa ini sih, bagi kasus gitu ya. Kalau ganjil, kalau genap, gimana? Tapi karena kalian anak matematika gitu ya, kalian harus bisa kreatif gitu. Kalau ganjil, kita pengen hasilnya 2. Kalau genap, kita pengen hasilnya 4. Jadi kita bisa pakai 3 ditambah min 1 pangkat iter. Ya enggak? Karena kalau iterasinya ganjil, min satunya jadi min 1, 3 min 1 jadi 2. Tapi kalau dia genap, ininya jadi 1, 3 tambah 1 jadi 4. Jadi nggak perlu bagi kasus gitu di sini. Jadi while n-nya langsung aja, while n lebih besar sama dengan apa tuh? 3 ditambah min 1 pangkat iter, kita lakuin apa? Jadi n-nya sama dengan n dikurangi 3 tambah min 1 pangkat iter. Terus jangan lupa iterasinya harus ditambah. Ter sama dengan ter tambah 1. N. Udah. Gitu doang sebenarnya. Kalau mau, kalau misalnya mau apa, eh dia nge-return sesuatu, ya udah di sini kita bisa pakai return true gitu. Di sini. Kalau udah selesai iterasinya. Tapi ini kenapa aku pakai ini? Karena ini nanti bakal aku pakai di buat ngejawab soal nomor B. Buat yang bagian A dulu deh, ada pertanyaan nggak? Aku rasa aman lah ya. Ada pertanyaan? Tadi kayak ada yang mau tanya. Itu Kak mau nanya, kenapa yang pertama nggak N-4 kan giliran pertama kan ganjil. Kenapa dari N? Oh, kebalik ya? Oh, kebalik aku. Salah baca. Maaf, maaf. Thank you, thank you. Oh, berarti ini tinggal dikurang gitu. Jadi bukan 3 tambah min 1 pangkat iter, tapi 3 min 1 pangkat iter. Harus teliti ya. Maaf, aku tidak teliti. Jadi yang ini ini juga min. Gitu. Aman? Aman Kak. Thank you, thank you. Hmm. Yang nomor B itu adalah soal turalnya. Gitu. Jadi eh, nggak ada apa ya? Nggak ada jawaban yang benar 100%. Karena ini sesuai dengan interpretasi kalian apa. Waktu kami tanya ke Pak Adit, apa yang sebenarnya dipengenin sama Pak Adit itu pengennya sebenarnya adalah tim sorting berdasarkan waktu. Dengan waktunya pakai gundukan gitu. Jadi gundukan itu kan eh, apa ya? Kayak
batunya berkurang terus sampai habis. Jadi ibaratnya kayak waktu yang berjalan gitu kan. Nah, makanya yang dipengen sama Pak Adit itu sebenarnya adalah kita bikin tim sort. Tapi kalau misalnya kalian gak bikin tim sort, karena kan di sini soalnya nggak ada bilang gunakan algoritma tim sort gitu ya. Itu nggak apa-apa. Yang penting pakai aja deh gimana caranya kalian pakai batu buat bikin algoritma sorting. Yang aku lakuin itu sebenarnya nggak uh, sorting, tapi apa ya, pseudo sorting gitu lah. Hampir nge-sort. Oke, oke. Kita pengen nge-sort arraynya sebagai urutan naik bilang blood positif. Jadi yang aku lakuin buat nomor B, inputnya tetap array. Jadi apa? Program sorting batu. Inputnya selalu array A gitu ya. Outputnya let's say B gitu. Array yang udah urut. Algoritmanya sebenarnya ini eh, balik ke kalian sih mau kayak gimana. Eh Temen aku tuh ada yang ya udah bikin bubble sort aja tapi nggak pakai batunya sama sekali. Permasalahannya adalah nggak pakai batunya. Jadi kalian harus menggunakan batunya sesuai dengan apa yang diminta dengan soal. Nah, yang aku lakuin adalah aku bikin permainan dengan n batu. Jadi ide aku adalah misal aku punya array 12, 10, 1, 5, 8, 9. Aku lakuin iterasi pada eh ini pada masing-masing komponennya. Jadi aku lakuin iterasi, seret, seret. Iterasi pertama kan permainan ganjil, berarti dikurangi 4. Ini jadi 8, ini jadi 6, ini jadi min 3, ini jadi berapa? 1, ini jadi 4, ini jadi 5. Oke, berarti yang ini udah habis, sisanya belum. Nah, yang udah habis, itu aku masukin ke array B. Satu. Terus, biar enak, aku hapus dia dari array A. Seret, 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 seret. Jadi aku nggak harus menghiraukan dia lagi. Ini A, ini B. Di iterasi selanjutnya, berarti apa yang terjadi? Karena iterasi genap berarti dikurangi 2. Berarti kita punya 6, 4, 3-nya udah hilang, min 1, 2, 3. Berarti yang ini udah habis kan? Yang min 1 ini udah habis. Tadi pakai apa? Warna merah. Jadi yang 5 ini aku masukin ke array B. Jadi sekarang B aku adalah 1, 5. Oke, karena udah aku masukin, biar aku nggak ribet, aku hapus. Aku lakuin lagi, karena ini giliran ganjil, berarti kurangi 4. 2, 0, ini nggak ada, min 2, min 1. Terus kita lihat yang nggak 0, yang udah kurang dari sama dengan 0. Ini udah 0, berarti ini harus masuk. Ini udah kurang dari 0, ini masuk. Ini udah kurang dari 0, ini harus masuk. Jadi B aku adalah 1, 5, 10.
8, 9. Terus ini kita hapus, kita hapus, kita hapus. Lakuin iterasi terakhir gitu ya. Udah ini jadi 0 gitu. Berarti dia dimasukin. Jadi kita punya B-nya sama dengan 1, 5, 10, 8, 9, 12. Ini yang aku lakuin gitu. Jadi ide aku adalah kayak gitu. Untuk mengimplementasikan si permainan batu ke algoritma sorting aku. Dan ini sebenarnya mirip banget sama eh, tim sort gitu ya. Karena dia pakai waktu buat sort. Cuman karena di sini eh, waktu kita itu enggak 1 sampai apa ya, enggak continue gitu lah ya. Jadi ada yang kelewat, makanya di sini nggak fully sorted gitu kan. Kayak di sini kalian bisa lihat nggak fully sorted. Tapi nggak apa-apa gitu karena waktu aku cek berkas ini algoritmanya dikasih full score buat nomor 4. Jadi kayak oke, berarti kayak gitu nggak apa-apa. Oke, jadi gimana cara kita nulis algoritmanya? Sama juga ya. Jadi inputnya A, terus kita misalin N itu sebagai apa ya tadi? Oh, N itu aku pengen, nggak perlu sih, nanti aja. Kita lihat iternya. Iternya kita mulai dari 1 sampai tadi. Terus kita bikin array kosong dulu. Sama kayak tadi, kita lakuin while. While apa berarti? Kan kita mau lakuin sampai hanya kosong kan? Sampai nggak ada sisa yang bisa kita tambahin. Berarti selama panjang dari A-nya lebih dari 0, do apa yang kita lakuin? Nah, kita mau ngurangin masing-masing anggota dari A. Jadi kita misalnya dulu ini panjangnya sebagai N gitu. Terus kita loop di eh, isinya A. Nah, di setiap isinya kita kurangi dengan kayak tadi, kayak yang ini ya. Jadi N sama dengan N dikurangi apa tuh? 3 dikurangi -1 liter. Dah. Nah, habis itu setelah kita kurangin kita apain? Kita cek apakah dia nol apa enggak. Nah, biar nggak banyak for, aku ngeceknya di for yang sama. Jadi kalau setelah kita kurangin dia kurang dari sama dengan 0, maka apa yang kita lakuin? Kita masukin dia ke B gitu kan. B.append, kita append si AI kita. Nah, selain itu kita hapus dia dari A. Kenapa? Karena biar nantinya kita nggak perlu ngurusin dia lagi. Dia aku bisa remove gitu kalau nggak salah. Si I. Jadi kita hapus si yang kurang dari 0 tadi. Oke. Dan aku rasa itu yang perlu dilakuin di setiap ini ya. Jadi looping yang for I ini udah kelar di sini aja. Looping yang ini kita selesaiin di sini. Jadi N di sini juga. Jangan lupa iternya kita tambahin. Udah. Dan gitu kita dapat suatu algoritma sorting yang absurd.
Ada pertanyaan nggak? Sebenarnya kalau entry-nya bilangan bulat gitu ya, ini tuh eh, algoritma sorting yang valid dengan catatan pengurangan di sini dikurangi dengan satu. Kalau ininya diganti dengan angka satu, terus A-nya isinya bilangan asli atau bilangan asli gitu, maka ini algoritma yang valid untuk melakukan sorting. Karena A-nya, sorry, karena pengurangannya bukan satu, even though A-nya valid, even though A-nya asli, maka algoritmanya nggak valid sebenarnya. Karena hasilnya bisa jadi kayak gini, yang mana dia nggak terurut sempurna. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku mau bahas ini sih, sorting juga, yang mungkin lebih lazim dan familiar. Karena menurut aku yang paling susah dari UTS adalah terkait dengan sortingnya. Jadi buat sorting itu sebenarnya ada dua algoritma umum gitu ya. Yang pertama ada selection sama ada bubble. Ini yang apa? Aku nggak ingat. Ini yang salah, ini perkainan bersarang. Hmm, ya ada gitu nggak aku masukin gitu. Bentar. Ya udah, ini dulu deh. Ya, oke. Hmm, kita bakal ngerjain ini pakai dua cara. Yang pertama pakai selection sort, yang kedua pakai bubble sort gitu ya. Jadi eh, aku rasa ke bagian A gampang lah ya, bagian A gampang, bagian C gampang. Aku mau fokus di bagian B aja, di mana tentang sortingnya yang paling bermasalah biasanya. Aku mau mulai dari selection sort karena yang lebih sederhana. Nah, jadi tuh ide dari selection sort itu adalah em, kita mencari siapa yang paling kecil dulu, terus siapa yang kedua, siapa yang ketiga, siapa yang keempat, siapa yang kelima, siapa yang keenam, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau misalnya aku punya A, let's say aku isinya satu, jangan langsung satu. Kalau isinya 5, 9, 1, 12, 7, 3, misalnya gitu. Nah, jadi selection sort itu pertama kita cari dulu yang paling kecil. Dia urut kecil ke besar kan. Kita cari yang paling kecil. Caranya gimana? Caranya kita pilih 5 dulu. Terus kita bandingin dengan 9. 5 sama 9 besaran siapa? Sorry. 5 sama 9 kecilan siapa? Kecilan 5. Oke. Berarti masih stay 5. Kita bandingin sama selanjutnya. 5 sama 1 kecilan siapa? Kecilan 1. Oke. Berarti 5-nya kita ganti dengan 1. Terus 1 sama 12 kecilan siapa? 12. Sorry, kecilan 1. Berarti ini tetap 1. 1 sama 7 kecilan siapa? Tetap 1. 1 sama 3 kecilan siapa? Tetap 1. Jadi yang paling kecil 1. Berarti di iteration selanjutnya bentuknya bakal kita tukar gitu. 1, 9, 5, 12, 7, 3. Jadi yang satu ini udah kita kunci. Nggak perlu kita bandingin lagi. Jadi kita bandinginnya mulai dari yang nomor 2. Nomor 2 kita bandingin.
9 sama 5 besar, kecilan siapa? Kecilan 5. Lanjut. 5 sama 12 masih 5. 5 sama 7 masih 5. 5 sama 3 ganti 3. Oke, karena 3 berarti kita tukar 9 sama 3-nya. Jadi di iterasi selanjutnya itu 1, 3, 5, 12, 7, 9. Dengan 1 sama 3 udah di lock. Lanjut yang nomor 5. Tat, tat, tat. Kita bandingin 5 5 5. Oke, masih 5. Berarti nggak perlu ditukar. Jadi di iteration selanjutnya bakal tetap 1, 3, 5, 12, 7, 9. Dengan catatan ini udah fix, udah fix, udah fix. Terus lanjutin yang 12, bla bla, tukar lagi. Lanjutin yang selanjutnya, tukar lagi sampai selesai. Jadi itu adalah eh, ide dari algoritma selection sort. Nah, gimana cara bikin algoritma aslinya gitu? Kita balik dari contoh kita gitu ya. Jadi selection sort kita punya A, eh, ya langsung algoritmanya aja lah ya. Kita input A, nah terus misalnya ini panjangnya gitu ya. Panjang dari A itu N, biar kalau punya enak. Nah terus kita loop gitu. For I dari 1 sampai N. Nah, apa yang kita lakuin sih tadi? Kita bandingin, ini kan I-nya 1, ini I-nya 2, ini I-nya 3, ini I-nya 4. Berarti kita bandingin yang dari 1 sampai N. Kalau ini dari 2 sampai N, ini dari 3 sampai N, ini dari 4 sampai N. Berarti kita bandingin dari I sampai N gitu kan. Nah, tapi sebelum itu kita bikin eh, maksimum sementaranya dulu. Pilih aja maksimum sementaranya si I. Jadi indeks maksimum kita sebut sebagai I gitu. Terus baru kita looping for J dari I, I+1, dan seterusnya sampai N. Kita bandingin antara eh, maksimum sama yang J. Jadi kan tadi kalau misalnya dia lebih kecil, kita gantikan. Lebih kecil kita ganti, lebih kecil kita ganti. Jadi kita cek kalau AJ-nya itu lebih kecil daripada A indeks max, maka indeks max-nya kita ganti sebagai J. Jadi dia jadi maksimum yang baru. Dan itu kita lakuin sampai selesai di N. Nah, kalau udah sampai di N, apa yang terjadi? Kita tukar AI dengan indeks maksimumnya. Jadi kita bikin variabel sementara lagi, misalnya D sebagai AI, terus AI-nya kita ganti sebagai, bentar ya, bentar. AI-nya kita ganti sebagai A indeks maksimumnya, terus yang A indeks maksimum kita tukar dengan AI. Jadi kalau misalnya kalian melihat bentuk kayak gini, itu bentuk umum kalau mau nukar gitu ya. Jadi pakai variabel sementara dulu D gitu. Dari tadi aku juga pakai itu kan. Udah, dan ini dilakuin sampai selesai. Dan harusnya nanti di akhir hasilnya bakal terurut dengan sempurna. Ah, indeks maksnya itu D gak sih Kak, harusnya? Yang mana? Yang bawah. Ya. Ah, indeks maksnya ya harusnya Oh D iya, gitu. ya, karena AI-nya udah kita ganti ya. Oke, thank you.
Aman ya? Ada lagi nggak? Aman? Kalau aman, yang kedua, itu ada bubble sort. Nah, bubble sort tuh sebenarnya mirip gitu ya. Cuman iterasinya tuk 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 gitu. Gimana ya cara ngelasinnya? Jadi, contoh pakai array yang sama gitu ya. A 5 berapa tadi? 5 9 1 12 7 3. Gak ingat 7 12 3 gitu. Atau 12 7 3. Ah ya, sama aja lah ya. Oke. Nah, yang dilakuin di bubble sort itu eh kita ngebandingin yang berurutan gitu. Maksudnya yang bersebelahan tuh kita bandingin. Jadi kayak hmm, kalau sebenarnya ini tergantung preferable sih. Kalian lebih suka dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Aku biasanya dari depan ke belakang gitu. Jadi aku mau ngebubble sort dari depan ke belakang dengan urutan naik gitu ya. Berarti yang paling belakang itu harus yang paling besar. Jadi bubble sort tuh ngelakuinnya setiap iterasi gitu. Jadi pertama ini sama ini dulu. Apakah 9 udah lebih besar dari 5? Kalau udah benar lebih besar, berarti ya udah stay kayak gitu. 5 9 1 12 7 3. Terus kita lanjut ke yang sebelahnya. 9 sama 1. Udah benar belum? Belum, harus dibalik. Jadi di next-nya 5 1 9 12 7 3. Terus next, 9 sama 12. Udah benar. Berarti 5 1 9 12 7 3. 9 sama 12 udah, berarti 12 sama 7. Udah bener belum? Belum. Harus kita tukar jadi 5 1 9 7 12 3. Terakhir di looping pertama 12 sama 3 udah bener belum? Belum. Berarti 5 1 9 7 3 12. Udah sampai pojok, ulangi lagi ke depan. 5 sama 1 terus dibalik. 1 5 9 7 3 12. 5 sama 9 dibalik lagi. Nggak perlu dibalik deh ya. Karena udah benar. 1 5 9 7 3 12. 9 sama 7 harus dibalik. Berarti 1 5 7 9 3 12. 9 sama 13 dibalik lagi. 1 5 7 3 9 12. Nah, yang akhir nggak usah. Kenapa? Karena yang 12 ini udah fix di akhir gitu. Jadi, kalau tadi kan yang selection sort, itu kalau udah selesai, yang depan kita fixin. Lanjut ke yang berikutnya. Kalau yang ini, kalau udah selesai satu sampai belakang, yang paling belakangnya itu udah fix gitu. Dia pasti ada di sini. Jadi yang 12 ini nggak perlu dibandingin lagi. Jadi kalau udah gini, ya udah berarti maju lagi dari depan gitu. 1 sama 5, terus 5 sama 7, 7 sama 3. Nah, sebenarnya di sini kan juga udah fix kan di sini. Jadi nanti cuma sampai 4 kali. Terus nanti yang keempat udah fix 3 kali. 3 kali udah fix 2 kali. 2 kali udah fix 1 kali. Jadi eh dia n kali n plus 1 per 2 gitu kalau nggak salah. Sedangkan di sini kan dia ngelakuin sama ya. Ya gitu lah ya. Tapi biasanya ekspektasinya lebih cepat bubble sort.
katanya. I'm not a CS person, jadi aku bisa jadi salah. Tapi kita coba bikin algoritmanya di sini. Jadi sama juga input A, terus kita loopnya berarti dari 1 sampai n-1 gitu ya. Karena kita ngebandinginnya cuman sampai sini kan. Jelek warna itu. Enggak kan. Jadi, bentar, n-nya sampai astaga. N-nya sama dengan len A. Nah, terus kita looping aja. For i sama dengan 1 sampai n-1. Kenapa n-1? Karena eh pair-nya itu kan cuma sebanyak n-1 gitu kan. Ya, ya. Nah, berarti nanti kan i-nya berhenti di sini gitu kan. Set. Nah, atau kalian bisa nulisnya sebagai mundur aja sih. Karena kan kayak n-1, terus n-2, n-3, sampai 1 kan. Jadi, aku bisa kayak gini. Biar nanti di dalamnya clean gitu. Nah, untuk setiap iterasi panjang, kita looping lagi. For j dari 1 sampai i gitu kan. Nah, dari 1 sampai i, kita ngelakuin apa? Kita lakuin perbandingan gitu. Jadi, if aj-nya itu ternyata lebih besar daripada aj+1, jadi indeks yang sekarang malah lebih besar dari yang di kanannya, itu harus kita balik. Baliknya sama juga ya. D sama dengan aj+1, terus aj sama dengan oh, aj+1 sama dengan aj, terus aj-nya sama dengan d. Berarti kita balik aj+1 sama aj. Kalau misalnya dia lebih dari yang kanannya. Udah di situ aja. Udah ditutup. And itu ada pertanyaan? Aman ya. Jadi yang penting kalian tahu gimana makna dari masing-masing sortnya. Kalau kalian udah tahu makna dari masing-masing sortnya, harusnya bikin sortnya lebih mudah gitu. Tinggal ikuti apa yang sebenarnya kalian lakuin di setiap iterasi. Sebenarnya sort itu ada banyak. Aku nggak tahu apakah tahun ini Pak Adit bakal iseng lagi atau enggak. Oh ya, buat ujian itu biasanya kan bakal ada 4 soal. Jadi 2 soalnya dari Bu Prita, 2 soalnya dari Pak Adit. Kalau tahun lalu tuh soal UTS pernah disinggung di kelas. Jadi yang soal nomor 3 yang tentang basis itu pernah disinggung dikit sama Pak Adit tapi nggak dibahas. Yang sorting, Pak Adit juga pernah bilang sorting pasti keluar di ujian tapi bakal yang aneh-aneh. Dan beneran yang dikeluarin sama Pak Aditnya sorting yang apa tidak biasa. Jadi kalau misalnya kalian kelas Pak Adit dan Pak Adit pernah menceletuk terkait dengan soal, kalian bisa apa ya latihan soal itu. Yang pertama, yang kedua, eh apa ya hati-hati dalam menulis karena kadang buat loopnya itu kebalik antara and sama or buat if-nya.
Terus buat loopnya kadang kebalik sampai N atau sampai N-1. Terus apa lagi ya? Oh, sama sort itu kan banyak banget sebenarnya. Kalau kalian buka di Wikipedia itu banyak banget algoritma sort. Kalau tahun lalu tuh sama Pak Adit suruh baca at least beberapa contoh sort yang lain yang gak ada di PPT. Aku nggak tahu apakah tahun ini bakal sama kayak gitu, tapi akan bijak kalau kalian juga ngelakuin hal yang sama gitu untuk jaga-jaga. Karena tahun-tahun sebelumnya itu sort yang keluar tuh cuman bubble sort sama selection sort doang. Cuman tahun aku tiba-tiba ada tim sort itu. Jadi banyak-banyak baca juga sih. Udah sih mungkin dari aku itu aja karena udah mau jam 9 juga. Kalau misalnya ada pertanyaan terakhir sebelum aku balikin ke Lutfan, aku tunggu sampai 8.49 deh kalau ada pertanyaan. Kak, mau nanya yang bubble sort tadi. Kenapa? Yang bubble sort tadi. Yes? Yes, itu dipisah IJ tuh kenapa? Terus J-nya sampai I aja tiap iterasi. Iya. Jadi kayak eh, I-nya itu sebenarnya kayak ini. eh kan tadi tuh pertama kita ngebandingin yang kuning ini kan. Warna kuning ini, 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 sampai ini. Kalau udah Hmm. sampai kuning, sampai yang paling pojok, berarti yang paling pojok ini bakal fix si 12 ini. Yang paling, oh oke oke. Itu udah pasti Terus yang kita, paling gede ya. iya dia udah pasti yang paling gede, itu udah terjamin. Si. Terus kita ngelakuin lagi di awal, dari awal. Seret, sorry ini sampai sini doang. Ini panjangnya berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Ini panjangnya 5. Ini panjangnya 4. Nanti yang selanjutnya panjangnya 3. Yang selanjutnya panjangnya 2. Yang terakhir Oke. Panjang panjangnya 1. udah selesai. Makanya I-nya dari N-1 sampai 1 gitu. Karena kalau Eh, ini N-nya ada 6 kan. oke Kak, thank you. Mhm. Aman aman. Sama, Jadi, iya. Nggak deh, nanti dulu Kak. jadi remark terakhir, eh, I itu adalah iterasi besarnya ini seberapa panjang. Kalau J-nya itu yang di kecil-kecil ini. Ini J, ini J, ini J, ini J, ini J. Kan kalau di sini J-nya 1, ini J-nya 2, ini 3, ini 4, ini 5. Stop di situ. Balik lagi ke awal. Ini J-nya 1, J-nya 2, J-nya 3, J-nya 4, stop. Terus balik lagi ke awal. J-nya 1, J-nya 2, J-nya 3, stop. Makanya J-nya dari 1 sampai I. I itu panjang iterasi besarnya tadi. Terus ngebandinginnya adalah si J dengan sampingnya J plus 1. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi, Ananta? Oke, paham nggak? Sama, ini nggak tahu ya kalau waktunya udah ini, tapi boleh bahas merge sort gak Kak? Oke, boleh deh. Sebenarnya nggak pernah keluar sih, tapi ya boleh deh. Aku bakal bahas merge sort-nya aja yang divide-nya nggak aku bahas ya. Karena divide-nya tuh jujur kayaknya bukan masuk cakupan buat psikomat gitu, buat divide-nya. Jadi kalau kan ada divide and conquer kan. Jadi kalau kamu punya array besar, merge sort itu awalnya kamu bagi dulu dia jadi beberapa array kecil. Kalau udah kecil-kecil, nanti yang dua array itu setiap dua array dijadiin satu, dua array jadiin satu, dua array jadiin satu. Nah, aku nggak bakal bahas secara umumnya ini nggak usah, karena divide-nya jujur nggak menurut aku nggak ke cakupannya psikomat gitu.
Aku ke yang conquer-nya aja, ke yang merge-nya doang. Jadi merge sort itu idenya adalah kamu punya dua buah array yang udah urut. Jadi array-nya harus udah urut gitu ya. 1, 7, 3, 7, 9. Misalnya yang B 1, 2, 5, 7. Nah, jadi merge-nya itu caranya adalah kita cek yang paling depan gitu. Selalu yang paling depan. Jadi kita bandingin A1 sama B1. A1 sama B1 besar mana? Karena ini sama, ya udah aku ambil aja A1-nya. Jadi A1-nya aku masukin ke C, terus aku hapus dari sini. Next, iterasi selanjutnya. Kita cek yang paling depan dari A sama B. 3 sama 1. Mana yang lebih kecil? Yang ini kan. Jadi yang satunya masuk, terus kita hapus dari yang B. Next iterasi, lihat yang paling depan lagi. Paling depan 3 dan 2. Jadi yang bakal masuk yang 2. Jadi 2-nya masuk, terus kita hapus dari B. Terus lagi kita lakuin, kita bandingin 3 sama 5, lebih kecilan 3, masukin 3, 3-nya dihapus, bandingin 5 sama 7, kecilan 5, 5-nya masuk, 5-nya kita hapus, bandingin yang selanjutnya, 7 sama 7, karena aku tadi lebih utamakan yang A, 7-nya aku masuk, kita hapus, kita bandingin, 7 sama 9, tat, tat, selesai. Nah, jadi setiap iterasi, kita harus cek yang paling depannya doang. Kalau udah dimasukin, kita hapus. Berhentinya kapan? Berhentinya kalau salah satu eh, array-nya udah kosong. Karena kalau udah kosong, kita mau ambil ntar error gitu kan. Kalau udah kosong gimana? Kayak misalnya ini di A masih ada 9 sampai 12 misalnya. Gini, kan kalau di sini tuh sebenarnya sampai iterasi ini, itu kan yang B udah kosong. Udah dihapus semua nih. Yang C-nya baru segini. Yang A-nya masih ada sisanya. Terus gimana? Ya udah tinggal ini kita masukin ke sini gitu. Jadi buat eh, algoritmanya kita input A, kita input B, harus udah diurutin ya, harus udah terurut. Terus kita bikin C-nya kosong dulu, terus kita loopnya selama salah satunya nggak ada yang kosong. Jadi while ini tidak kosong dan ini tidak kosong, pakainya dan. Jadi while dan A lebih dari 0 and dan B lebih dari 0, do apa? Kita bandingin gitu kan. Si A0 sama B0 atau A1 B1 juga boleh. Dari tadi aku pakainya satu sih, tapi balik lagi ke kalian deh. Kalau A1-nya lebih dari B1, dan kita masukin A1-nya. Jadi c.append A1, terus yang A1-nya kita hapus. Salah. Jadi remove yang pertamanya aja. Kalau enggak,
Sebaliknya, berarti C dot append B1, B dot remove 1. Udah, udah. Apakah udah selesai? Belum, karena masih ada, bisa jadi ada sisanya gitu. Ya udah, berarti kita ifin aja. Dulu 5 ya. Kalau panjang A-nya masih lebih dari 0, maka C-nya tinggal C ditambah A gitu. Artinya A-nya di belakangnya ditaruh di C. Dan ini valid gitu. Dan kasus yang selanjutnya jangan lupa gitu ya. Kalau yang B ternyata yang lebih dari 0, dan ya C yang sama dengan C tambah B. Gitu aja sebenarnya buat merge sort. Tapi yang bagian divide-nya nggak aku bahas karena menurut aku bukan cakupannya. Gitu. Aman nggak? Oke, aman sih Kak sejauh ini. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Aku tunggu sampai 8:59 ya. Kalau ada pertanyaan ditanyain aja dulu. Oke, nah udah. Aku mau nanya Kak, Boleh deh, boleh. ada nggak? Berarti Boleh, boleh. kalau misalnya untuk sadakat itu selama bahasanya bisa dipahami oleh banyak orang, untuk fungsi-fungsinya aman ya Kak? Kayak nggak harus kayak serta merta Python gitu ya? Nggak harus sih. Nggak Kalau harus ya? kamu mau main aman, tulis aja di awal ujiannya. Kamu definisiinnya. Jadi kayak misal di paling atas gitu, akan digunakan apa gitu. Nah, yang paling krusial tuh yang itu sih tadi, yang array mulai dari 1 atau 0. Itu karena apa ya? Nggak umum gitu kan. Ada orang yang pakai 1, ada orang yang pakai 0. Akan sangat bagus sekali kalau kalian tulis di atas gitu. Misal dalam mengerjakan soal ini akan digunakan index array dimulai dari 1 atau index array dimulai dari 0. Pokoknya asumsi-asumsi yang menurut kalian nggak umum dan perlu itu kalian definisiin. Kayak misal eh, ini, aku di sini pakai append sama pakai remove kan. Aku pakai append sama pakai remove. Itu kan sebenarnya bukan notasi yang umum kan. Nah, biasanya aku kalau kayak gini di awal soalnya aku definisiin gitu. Didefinisikan added append sesuatu adalah menambahkan sesuatu di belakang array C. Definisikan B remove I adalah menghapus eh, apa komponen ke I dari array B. Gitu-gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya ada yang gak umum, definisiin dulu di awal. Kalau ada asumsi yang nggak ada di soal, tulis asumsinya di awal. Di matematika selalu gitu sih biasanya. Nggak cuma di psikomat actual. Aman nggak Isal? Mohon maaf Kak, makasih Kak. Ada lagi nggak? Karena udah jam 9, mungkin aku udahin aja ya. Aku balikin ke Lutfan. Kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan atau apa, kalian bisa langsung chat ke aku aja nggak apa-apa.
eh harusnya di grup Himatika juga ada kan. Kalian bisa cari nomor aku, atau kalau mau lewat IG juga boleh. Aku selalu open buat pertanyaan kok kalau misalnya ada pertanyaan. Jadi itu aja sih dari aku. Makasih semuanya. Aku balikin ke Lutfan buat moderator. Thank you. Oke, terima kasih Dova yang sudah menjadi tutor hari ini. Terima kasih juga buat semuanya yang sudah datang ke tutor kali ini. Karena tutor udah selesai, boleh live di Zoom. Thank you semuanya.